Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, di video kali ini ada video podcast dengan Fahri Hamzah guys. Yang mana Fahri Hamzah mengatakan bahwa Presidential Club yang digagas oleh Pak Prabowo itu menurut Fahri Hamzah ternyata tujuannya untuk ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Nah, saya kira ide presidensial club yang diajukan oleh Pak Prabowo itu adalah untuk secara sadar kita kelola elit secara baik. Di Amerika itu ada regulasi yang sangat serius tentang bagaimana mengelola elit Amerika, terutama mantan presiden Amerika itu. Ada institusinya, bahkan ada undang-undang tentang perpustakaan presiden Amerika. Kenapa? Karena negara berkepentingan seorang pemimpin tetap hadir sebagai contoh dari kenegarawanan yang baik. Benar. Nah, sehingga ini sekali lagi lubang ini yang mau ditutup oleh Pak Prabowo dengan mengajukan gagasan Presidential Club ala Indonesia tentunya, sehingga suatu hari nanti antara para presiden Indonesia dan para pemimpin Indonesia, khususnya presiden, ada tempat bagi mereka untuk menunjukkan kepada rakyat, kami bersatu, ada masalah berat kami bersama-sama. Di Amerika itu kalau ada bencana misalnya, itu semua presiden hidup datang, ya kan, menyampaikan pesan kenegaraan supaya yang kaya membantu ya bencana, karena negara tidak sepenuhnya juga membantu, tetapi juga untuk tetap mengaktifkan ya kesetiakawanan sosial di dalam masyarakatnya. Pemimpinnya hadir bergandengan tangan, orang tepuk tangan semua. Pemimpin kita beda partai, beda aliran, itu tetap Tapi bersatu. pertanyaannya, bisa nggak Yang Indonesia itu begini-begini ini harus disamakan di-maintain, Bang. Gitu. dengan Saya Amerika? kira ini Itu yang bisa nggak? mungkin menjadi Nah, itu gagasannya, yang sehingga jadi memang pertanyaan. ya penyatuan ini atau gagasan ini juga memang memerlukan 3 level pelaksanaan juga ya. Jadi idenya nanti selanjutnya gimana gitu. Kita jangan lupa, Bang, ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Sebenarnya IKN itu yang orang nggak tahu adalah lupa kita bahwa kita ini belum pernah membangun ibu kota. Belum pernah membangun kantor bagi lembaga negara, Bang. Belum pernah membangun tempat-tempat penting untuk merayakan keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Itu belum ada, Bang. Ini semua sekali lagi tiba masa tiba akal. Kantor presiden itu adalah kantor gubernur jenderal Belanda, ya kan? Dan kantor dirut VOC, begitu ya. Kantor DPR kita ini kantor Konevo, Bang. Itu bukan kantor parlemen. Dan lain-lain lah. Ini semuanya sebenarnya tidak ada rencana gitu kalau kita bicara ini. Maka kita ada IKN sekarang, tanahnya luas, itu kita bisa merancang satu desain ya ibu kota yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu hari dia datang ke ibunya dan menemukan inilah kita gitu. Nah, ini sebagai penutup di bagian pertama saya pengen jelaskan gini, Bang. Kalau kita mengambil contoh negara-negara yang agak ideal mendesain negaranya itu, kenapa Amerika sekarang menjadi superpower dan memimpinnya sampai hari ini, Bang ya. Itu karena dia mendesain ibu kotanya itu secara serius gitu. Jadi ibu kota Amerika itu ada 2 bagian, Bang. Bagian pertama yang disebut Memory of the Nation, bagian kedua disebut dengan The Brain of the Nation. Memory of the Nation itu adalah museum dan tempat pusat-pusat pengetahuan yang siapapun anak orang Amerika datang ke situ, dia tahu inilah bangsaku. Ada museum orang Indian, ada museum orang Asia, ada museum orang Afro-Amerika, ada perpustakaan terbesar di dunia di situ. Itu yang dia putar, anak-anak seluruh Amerika datang berwisata. Jadi saya kalau ada orang mengkhawatirkan sepinya IKN, Bang, ya, menurut saya keliru karena dia belum paham ini bahwa suatu hari IKN itu akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh seluruh anak Indonesia apabila kita mendesainnya secara baik.
Mau lihat. Iya, iya. Sekarang ini kan kalau kita lihat Indonesia paling hebat di mana, Bang? Taman Mini yang dibangun oleh Ibu Tin, ya kan, sebagai ikhtiar inisiatif pribadi beliau lebih banyak begitu, bukan didesain untuk satu konsep politik tertentu gitu. Nah, yang kedua itu kan yang disebut dengan the brain of the nation, 3 cabang kekuasaan. Eksekutif, ya White House, ya legislatif, Capitol Hill, dan Supreme Court-nya itu segitiganya, Bang, gitu. Dilingkari oleh memori kolektif. Jadi sebuah bangsa itu artinya apa? Memang harus punya memori kolektif, Bang. Abang orang Aceh, saya orang Sumbawa, tapi ada memori kolektif. Yang memori kolektif itu kuat, setiap hari datang kepada kita, sebagaimana orang kalau dalam beragama itu kan, Bang, ada namanya memori kolektif. Kita punya, orang Islam punya memori kolektif yang sama tentang Tuhan, ya kan? Allah, tentang kota sucinya, tentang Qur'annya, tentang nabinya, itu kan memori kolektif. Bangsa juga memerlukan itu, Bang, kalau mau bertahan lama. Seperti agama, kalau kita ngambil inspirasi dari agama, kenapa dia bertahan lama? Karena memori kolektifnya kuat. Seperti sekarang orang protes tentang Gaza misalnya di Palestina, itu sebagiannya karena sumbangan memori kolektif tentang kota suci pertama umat Muslim gitu. Nah, yang pertama itu harus ada, Bang. Itu yang menurut saya itu nanti harus didesain di IKN sehingga seluruh anak bangsa ini kalau datang ke IKN, oh segini Indonesia ya. Oh. Sehingga nanti itu dalam kasus Presidential Club itu usul saya, di samping istana itu harus dibikin seperti wisma bagi para mantan presiden, Bang. Mantan presiden kita ini jangan terbengkalai. Setelah berkuasa 10 tahun begitu hebat, ya kan? Ya Pak Harto dulu saya sedih betul melihatnya itu. Setelah berkuasa 30 tahun itu tiba-tiba dia dikurung di cendana, nggak boleh keluar kan. Jadi disuruh kerja Kita lagi presiden nih, kita ini ada yang berkuasa 10 tahun, ada yang berkuasa 10 tahun maksimal begitu ya. Setelah itu hilang. Dia harus punya tempat, Bang. Kalau di Prancis itu ada apartemen bersamanya. Dia tinggal di situ, terima tamu di situ. Itu betul-betul klub elit lah gitu. Di Amerika juga demikian. Nah, bikinlah di situ paling tidak 5 wisma, karena kemungkinan presiden kita yang mantan itu hidup sejumlah 5 orang itu mungkin udah maksimal kali, Bang. Karena kan orang makin tua kan. Yeah. Tapi ada tempat, setidak-tidaknya ada aura, ada rasa dekat bahwa dia itu masih ada di sekitar istana. Tapi sambil tentu tidak berpolitik, Bang. Karena ini soal lain lagi ya. Makanya kalau bisa para mantan itu sebenarnya berpolitiknya jangan diteruskan. Sebab itu bermasalah juga nanti. Yeah. Dalam pengertian terlalu teknis begitu. Nah, IKN itu ada, Bang, yang gitu itu. Nanti kemudian eksekutif, legislatif, yudikatifnya juga di situ. Jadi hal-hal beginilah, Bang, yang saya terus terang saya pikirkan dari dulu. Memang banyak lubangnya, Bang. Lubang ini belum kita tutup. Inilah yang menjelaskan kepada kita, kenapa kita was-was dengan para politisi kita, dengan elit kita. Kok kayak kalau yang itu sama yang ini kok nggak ketemu ya, dan nggak ada jalan ketemu ya. Kok kayaknya keras hati semua ya. Itu guys, namanya kok politik, kayaknya tapi benci banget begitu. Yang itu pasti benci sama itu dan nggak bakalan ketemu. Kalau ada acara kenegaraan, ditelepon sama ajudannya. Kalau yang ini datang, yang ini pasti nggak mau datang. Ini mesti kita hentikan, Bang. Inilah Presidential Club itu. Kita mesti hentikan. Karena ini turunnya ke bawah jelek, Bang. Padahal kan itu acara negara ya. Acara negara. Dan padahal kalau ada acara pesta perkawinan, mereka bisa datang bareng-bareng. Bisa datang kadang-kadang. Yang negara enggak. Gitu. Negara enggak. Itu pun kalau pesta perkawinan pun, Bang, dia tunggu. Dia keluar dulu tuh, jangan sampai ketemu. Kayak gitu-gitu. Saya ngalami. Nah, ini saya kira, Bang, inilah karena ide Pak Prabowo itu dari awal dengan Pak Jokowi adalah rekonsiliasi, ya kan, dan alhamdulillah itu di-approve oleh rakyat hampir 60%, dan dengan rekonsiliasi inilah kemudian beliau ingin menyatukan elit, dan mudah-mudahan setelah itu Indonesia bisa ngambil bagiannya atau ngambil gilirannya, Bang, dalam memimpin peradaban umat manusia ini. Oke guys, wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club menurut Fahri Hamzah itu adalah ide cemerlang, karena untuk mengelola elit secara baik, menciptakan kesatuan di antara pemimpin untuk membangun bangsa dan menghindari ketidakcocokan antara presiden
dan penggantinya. Yang mirip itu seperti di Amerika, guys. Pentingnya menyatukan elit Indonesia dalam 3 aspek. Yang pertama, memahami Indonesia dan ideologinya, memperbaiki lembaga negara, dan mengelola elit secara baik, guys. Yang paling mengejutkan tadi dari Fahri Hamzah ini mengajukan pembentukan tempat bagi para mantan presiden mirip dengan Presidential Club di Amerika sebagai tindakan nyata untuk mengelola elit, guys. Selain itu, menurut Fahri, IKN menjadi penting dalam membangun memori kolektif dan identitas nasional. Lalu perlunya desain IKN yang serius, termasuk tempat bagi mantan presiden untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan. Fahri Hamzah menyoroti pentingnya membangun IKN untuk memperkuat identitas nasional, guys. Jadi itu, guys, Presidential Club suatu gagasan yang baik, guys, menurut saya. Karena negara kita, Indonesia ini adalah negara yang besar. Semua elit, semua tokoh untuk bersatu, membangun Indonesia untuk lebih baik, maju menjaga perdamaian untuk stabilitas baik politik, ekonomi, keamanan. Tapi bukan sebaliknya, guys. Dikhawatirkan itu justru juga rentan untuk bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan, guys. Dan semoga saja itu tidak ya, guys ya. Jadi itu, guys, yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.